Dekan FK UNER dicopot karena menolak kebijakan Kemenkes untuk mendatangkan dokter asing di Indonesia. Seperti apa sih sebenarnya kebijakan Kemenkes ini? Mari kita bahas. Halo semuanya, selamat datang lagi di channel saya bersama saya Dr. Cici, dan hari ini saya mau bahas tentang kebijakan Kemenkes yang mungkin terkesan kontroversial ini, yaitu mendatangkan tenaga kerja warga negara asing. Dalam konteks hal ini adalah dokter ke Indonesia. Sebelumnya, kita bahas dulu background-nya ya, kenapa kebijakan ini dibentuk. Kebijakan ini diambil karena jumlah dokter di Indonesia itu dirasa sangat kurang. Dokter spesialis terutama, bukan dokter umum aja. Berdasarkan data dari Konsil Kedokteran Indonesia, hanya ada 19,3% atau sekitar 53.779 dokter spesialis yang terdaftar di Indonesia. Menurut WHO, rasio dokter dibandingkan populasi yang ideal itu adalah 1:1000. Sementara di Indonesia sendiri, rasionya itu baru sekitar 0,6 dibanding 1000. Jadi masih belum ideal sama sekali. Teman-teman bisa lihat di gambar ini, kalau negara-negara maju itu warnanya lebih tua ya. Ini menunjukkan negaranya sudah ideal atau bahkan lebih dari ideal untuk rasio dokter dibanding populasinya. Sementara di Indonesia, warnanya pucat banget. Ya, ini artinya rasionya kurang ideal. Belum lagi kalau kita bahas persebarannya, di mana faktanya hampir 50% jumlah dokter spesialis itu berada di Pulau Jawa. Tepatnya ada 91.005 dokter berada di Pulau Jawa, sementara di 30 provinsi lainnya itu hanya ada 92.689 dokter. Teman-teman bisa bayangin ya, 4 provinsi di Jawa dibandingkan dengan 30 provinsi di seluruh Indonesia. Dan yang bahkan lebih mirisnya lagi, di Papua hanya ada 1.772 dokter. Jadi jelas ya, masalah jumlah dokter spesialis di Indonesia ini masih sangat sedikit. Jadi ini sebuah masalah yang besar. Sementara kapasitas Fakultas Kedokteran di Indonesia untuk mencetak dokter itu sekitar 12.000 dokter setiap tahunnya. Ini adalah dokter umum ya, bukan dokter spesialis. Sementara untuk dokter spesialis, kurang lebih kapasitasnya 2.000-an dokter spesialis setiap tahunnya. Nah, dari background masalah ini, kita bisa simpulkan ada 2 masalah besar terkait kesehatan Indonesia. Yang pertama adalah jumlah dokter spesialis yang masih sangat kurang, dan yang kedua adalah kemampuan mencetak dokter umum dan dokter spesialis di Indonesia yang masih sangat rendah. Dok, perbanyak kesempatan orang Indonesia untuk bisa jadi dokter dong. Biayanya dimurahin, biar bisa banyak dokter Indonesia. Ini sebenarnya benar banget, dan secara umum Kemenkes sudah ambil kebijakan dan sudah membentuk solusinya, yaitu adalah dengan memperbanyak fakultas kedokteran di Indonesia, serta melibatkan rumah sakit untuk menjadi tempat program pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit. Tapi masalahnya, untuk mencetak dokter butuh waktu yang lama. Dokter umum kurang lebih 4 tahun, 5 tahun, dokter spesialisnya juga kurang lebih 4 tahun, sehingga ini adalah solusi yang kita bisa bilang jangka panjang, bukan solusi jangka pendek. Kenapa kita perlu solusi jangka pendek? Karena kita butuh impact atau efek langsung yang bisa dirasakan masyarakat saat ini. Sehingga apa solusi tercepatnya? Dalam hal ini, dipilihlah mendatangkan dokter asing ke Indonesia. Teman-teman tahu nggak, sebenarnya selama ini banyak dokter asing yang sudah berpraktek di Indonesia. Cuma memang karena izinnya ribet dan juga pengurusannya yang rumit, sehingga akhirnya tidak banyak dokter asing yang mau berpraktek di Indonesia. Melalui Permenkes nomor 1 tahun 2023, lalu ada Permenkes nomor 6 tahun 2023, serta Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, harapannya adalah regulasi dan juga perizinan untuk dokter asing bisa masuk ke Indonesia ini dipermudah dan diperjelas. Jadi nggak ada lagi yang namanya simpang siur informasi, alur yang tidak jelas, proses waktu tunggu yang ribet, dan lain sebagainya. Ini semua yang mau dipangkas dan mau dihitam di atas putihkan supaya lebih jelas dan semua masyarakat sama-sama bisa menikmati. Di sini saya coba ambil singkatnya ya teman-teman dari 3 kebijakan yang dibuat ini. Ada 3 poin penting. Yang pertama adalah yang boleh masuk sebagai dokter asing ke Indonesia adalah dokter spesialis dan dokter subspesialis. Jadi bukan dokter umum ya, seperti yang banyak beredar di sosial media itu. Kewenangannya juga terbatas. Pertama adalah pelayanan kesehatan. Ini bisa artinya dokternya praktek di rumah sakit. Yang kedua ada di bidang pendidikan, pelatihan, dan juga penelitian, di mana lingkup kerjanya ini terbatas di universitas atau di rumah sakit pendidikan. Terakhir, dokter asing ini juga bisa diperbantukan untuk kegiatan bakti sosial dan juga kondisi darurat bencana. Di sini yang perlu digarisbawahi adalah
dokter asing itu tidak bisa seenaknya saja datang praktek mandiri di Indonesia. Nggak gitu konsepnya teman-teman. Untuk bisa berpraktek di Indonesia harus ada permintaan dari rumah sakit setempat. Sama halnya juga untuk bagian pendidikan, pelatihan, dan juga penelitian. Ini harus ada permintaan dari universitas yang bersangkutan. Jadi contoh ya teman-teman ya, rumah sakit A ingin mendatangkan dokter asing. Dia yang harus minta pengajuan, lalu dokter asingnya datang, dievaluasi dan sebagainya, baru bisa berpraktek di rumah sakit A. Ataupun contohnya di Universitas B, yang ingin melakukan penelitian bersama dengan dokter asing. Universitas B yang melakukan pengajuan sehingga dokter asing tersebut bisa melakukan penelitian di Universitas B. Jadi bukan seperti yang di sosial media di mana dokter asing bisa masuk mengurus izin sendiri dan bisa praktek mandiri di rumah-rumah. Itu tidak benar sifatnya. Kedua, wilayah kerjanya. Kita persempit jadi dua ya secara garis besar, yaitu adalah kawasan ekonomi khusus atau yang kita sebut KEK, dan yang kedua adalah daerah terpencil perbatasan kepulauan atau kita singkat DTPK. KEK yang dimaksud ini adalah tempat-tempat yang nantinya dikhususkan untuk menjadi wisata medis. Mungkin teman-teman familiar dengan istilah kayak, oh kalau mau berobat, pergi ke Penang, Malaysia. Di sana itu tempatnya memang rumah sakit tok gitu posisinya, terus banyak yang berobat, biayanya murah. Atau mungkin di China kita kenal ada namanya kota Guangzhou, di mana di sana juga banyak orang atau turis yang datang ke sana tujuannya untuk pemeriksaan kesehatan atau tindakan medis. Nah, itu juga yang akan konsepnya dibawa ke Indonesia. Untuk tempatnya di mana saja, saya jujur nggak tahu masih sampai saat ini. Tapi konsep yang mau dibangun adalah seperti itu untuk kawasan ekonomi khusus terkait wisata medis. Sedangkan untuk DTPK, jelas ini bukan kota-kota besar, melainkan kota-kota di daerah perbatasan atau daerah kepulauan yang memang sangat membutuhkan dokter spesialis. Sekali lagi, kembali ke poin pertama, dari daerah institusinya yang harus mengajukan, bukan dari dokter asingnya yang menawarkan diri sebenarnya. Ketiga, yang juga sangat krusial, yaitu adalah setiap dokter asing yang mau melakukan aktivitas di Indonesia harus melalui evaluasi kompetensi dan harus mendapatkan izin dari organisasi profesi. Ini yang sangat banyak di sosial media yang tidak disampaikan. Seolah-olah, wah dokter asing itu akan membypass kompetensinya dan lain sebagainya, itu diragukan dan lain sebagainya. Justru salah teman-teman. Setiap mereka yang mau berpraktek tetap akan melalui program untuk evaluasi dan juga izin dari organisasi profesi. Jadi untuk masyarakat, teman-teman nggak usah khawatir karena setiap dokter yang menangani teman-teman sudah jelas berizin resmi dan yang kedua sudah pasti kompetensinya terjamin. Nah yang saya sering banget dengar itu banyak sekali cynical atau komentar sinis dari para sejawat, yaitu masa sih dokter asing mau berpraktek di daerah? Nanti mereka mau dibayar pakai apa? Emangnya mereka mau dengan sistem BPJS dan lain sebagainya? Buat saya pribadi, ini opini yang menurut saya sangat-sangat disayangkan ya. Karena kita seolah-olah memposisikan diri kita sebagai dokter asing. Gampangnya gini deh, kalau dokter asingnya aja nggak keberatan, kenapa kita yang keberatan? Kan lucu gitu rasanya. Kenapa kita yang repot kalau misalnya mereka tetap mau, bukannya kita juga justru kecipratan hal baiknya? Satu, pemerataan dokter jadi lebih baik. Kedua, masyarakat akan menerima manfaatnya, merasakan banyaknya dokter spesialis di daerah-daerah mereka sehingga mereka bisa mendapatkan penanganan yang lebih cepat. Ketiga, antrian-antrian BPJS yang selama ini membludak hingga berbulan-bulan juga bisa teratasi sebenarnya solusinya. Jadi mungkin sebagai kesimpulan, program Kemenkes ini untuk mendatangkan dokter asing itu jelas sudah ada kajiannya dan sudah ada undang-undangnya dan Permenkesnya. Teman-teman yang mau baca, saya kasih linknya di deskripsi. Itu sudah sangat detail dan sangat lengkap. Banyak sekali hoax yang beredar di sosial media yang mengatakan dokter asing bisa praktek mandiri dan sebagainya, sementara itu tidak berdasar sama sekali karena di Permenkes dan undang-undangnya bahkan tidak mencantumkan seperti itu. Saya harap teman-teman bisa lebih bijak dan harapan saya program-program ini bisa tujuannya untuk meningkatkan kesehatan dan kenyamanan masyarakat secara umum. Oke, segitu aja videonya. Like kalau suka, dislike aja kalau nggak suka, share dan subscribe kalau misalnya teman-teman merasa terbantu. Dan oh iya, tolong tulis di komentar dong kalau teman-teman sebagai masyarakat menanggapi kebijakan ini seperti apa sih? Tulis ya di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.